Al-Quran adalah mukjizat Nabiku. Berikut adalah peta konsep dari materi Al-Quran mukjizat Nabiku. Yang pertama, syarat. Yang kedua adalah aspek. Penjabaran peta konsep dipecah menjadi berbagai sub. Yang pertama, pengertian, macam, syarat, dan yang terakhir adalah ijaz Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fahru Aziza. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi Al-Quran hadis kelas 10 tentang Al-Quran adalah mukjizat Nabiku. Yang pertama, kali ini kita akan membahas mengenai peta konsep dari materi pelajaran kali ini. Yang pertama yaitu tentang aspek dan juga syarat-syarat mukjizat. Nah, baik, kita akan langsung membahas mengenai materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Jadi, yang pertama pengertian mukjizat. Mukjizat itu berasal dari kata ajaza, ya'jizu, ijazan, mukjizun, yang artinya sesuatu yang sangat luar biasa yang diperuntukkan hanya kepada Allah dan juga Rasulnya. Nah, tujuan mukjizat secara khusus ini adalah sebagai pembuktian atau kebenaran bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasul itu benar-benar dari Allah. Kemudian tujuan khususnya sebagai jawaban dari tantangan atau penolakan dari kaum yang tidak mempercayai adanya ajaran Rasul. Di samping pengertian mukjizat, kita juga perlu mengetahui Rasul siapa sajakah yang memperoleh mukjizat. Yang pertama, Nabi Musa. Beliau bisa mengalahkan tukang sihir. Yang kedua adalah Nabi Isa. Beliau ini bisa menyembuhkan orang sakit seperti sakit buta dan juga sakit kusta. Dan yang paling istimewa dari beliau adalah dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kemudian yang terakhir, mukjizat dari Nabi Muhammad yang sampai saat ini mukjizat tersebut dapat kita nikmati, yaitu Al-Quran sebagai mukjizat yang sangat besar bagi beliau ketika beliau berdakwah. Nah, setelah kita mengetahui beberapa rasul-rasul yang telah menerima mukjizat, yang kedua kita akan membahas tentang macam-macam dari mukjizat. Yang pertama yaitu mukjizat hissi. Mukjizat hissi berarti mukjizat yang dapat dilihat, didengar, diraba maupun dilihat oleh semua panca indera. Yang kedua, mukjizat ini diperuntukkan untuk kaum awam yang belum mengetahui dan juga belum membuktikan akan kebenaran ajaran Rasul. Yang ketiga yaitu mukjizat maknawi. Berdasarkan redaksinya, mukjizat ini diperuntukkan untuk Al-Quran, bahwasannya jin dan manusia itu tidak dapat membuat dan menyerupai Al-Quran dan meyakinkan kepada jin dan manusia akan kehebatan dari Al-Quran. Lalu topik yang ketiga, kita akan membahas mengenai syarat mukjizat. Yang pertama, mukjizat itu hanya bisa dilakukan oleh Allah dan atas kehendak Allah. Yang kedua, mukjizat itu erat kaitannya dengan dakwah Nabi. Dakwah di sini berarti adalah mukjizat itu datangnya biasanya bareng atau bersamaan dengan dakwah Nabi yang ditolak oleh suatu kaum, kemudian turunlah mukjizat. Yang ketiga yaitu mukjizat itu berlawanan dengan sunatullah. Yang keempat, mukjizat itu sebagai risalah ilahi. Kemudian apa sih yang kita ketahui tentang ijaz Al-Quran? Ijaz itu keteguhan atau kebenaran kita terhadap Al-Quran, bahwasanya jin dan manusia itu tidak dapat membuat ataupun menyerupai Al-Quran.
Kemudian kita akan membahas mengenai aspek-aspek apa sajakah yang terdapat dalam kemukjizatan Al-Quran. Tentu yang pertama adalah gaya bahasa. Gaya bahasa di sini berarti gaya bahasa yang menarik dan juga sangat indah. Sehingga apa? Ketika sahabat yang bernama Umar bin Khattab mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, beliau langsung mengarahkan hatinya untuk masuk ke Islam. Nah, di sini bisa dibuktikan bahwa Al-Quran itu mempunyai bahasa yang menarik dan sangat indah sehingga membuat hati umat itu menjadi luluh. Kemudian yang kedua yaitu isi kandungannya itu apa saja di dalamnya. Nah, di sini isi kandungan Al-Quran itu terdapat hal-hal goib seperti malaikat, jin, dan lainnya. Yang kedua tentang pengetahuan ijaz ilmi. Yang terakhir yaitu tentang sumber hukum Islam. Di sini Al-Quran itu sudah mengungkapkan peristiwa mulai sejak zaman dahulu kala, sekarang, dan yang akan datang. Di sini Al-Quran itu diakui keautentikannya sehingga Al-Quran menjadi pedoman umat muslim sepanjang hayat. Nah, mungkin itu ulasan tentang topik pada materi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.